Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita harus berpakaian rapi dan duduk dengan baik, dan tidak sambil makan dan juga tidak sambil bermain. mari kita bersedia hati. Amin. Selin, Dodi, kalian di mana? Kok nggak ada ya? Di mana anak-anak ini? Apa mereka nggak sekolah minggu hari ini? Waduh, sekarang sudah jam 9 lewat. Kok kemana mereka? Selin, Dodi, ayo kita ke sekolah minggu. Selin, ya, sepertinya nama kita dipanggil-panggil tuh. Ah, mana? Iya Selin, coba dengarkanlah. Sepertinya nama kita dipanggil-panggil. Oh ya, coba kita ke sana. Oh ya, Lose ya. Kenapa Lose? Lah, kalian dari mana? Dari tadi dipanggil-panggil gak datang-datang. Ayo cepat, bergegas, siap-siap, sekolah minggu online. Ayo anak-anak, ayo cepat. Ingat ya, dengarkan kalau namamu dipanggil, segera datang. Oke? Adik-adik yang di rumah juga, kalau namanya dipanggil, segera datang ya. Ya, ayo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dodi, ya Selin, kata Lose kan di dalam dunia ini ada 2 jalan. Lalu saya lihat jalan di dunia ini bukan hanya 2, banyak kok. Masa dibilang Lose jalannya cuma 2? Bukan itu maksudnya Selin. Maksud Lose itu di dalam dunia ini jalan hidup manusia itu ada 2. Ah, makin tak ngerti aku lah Dodi. Apa maksudnya jalan hidup manusia ada 2?
maksud saya itu, Selin, kan ada seperti di dalam lagu sekolah minggu itu. Ya, kan lagunya begini, di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Lalu, ya iya, jalan yang lebar itu katanya menuju neraka. Jiwa-jiwa manusia di neraka itu yang masuk ke sana mati. Lalu, jalan yang sempit itu jalan yang susah dilalui orang. Itu digambarkan jalan menuju ke surga. Begitu, Selin. Oh, itu hanya gambaran saja bahwa di dunia ini ada dua jalan. Iya, lebar dan sempit. Nah, sekarang Selin, mana yang kamu pilih? Jalan lebar atau jalan yang sempit? Kalau jalan yang lebar, Selin, jiwa mati. Tapi kalau kamu pilih jalan yang sempit, jiwa kita, hidup kita berglori. Oh, aku pilih jalan yang sempit saja. Kalau begitu, kamu harus percaya Tuhan Yesus, Selin. Karena itulah jalan yang sulit untuk dilalui. Oh gitu ya? Oke lah, aku mau percaya Tuhan Yesus. Nah, begitu, Selin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan tetap memberkati setiap kami, terlebih-lebih anak-anak yang sudah duduk manis mau datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Tuhan, tidak jemu-jemunya kami selalu mau berdoa, memohon pertolongannya daripada Engkau, supaya untuk pandemi ini kiranya Tuhan yang menolong, membukakan jalan supaya setiap kami bisa kembali beribadah di gereja. Kiranya Tuhan yang menolong dan mendengarkan doa setiap kami, kerinduan kami akan hal ini. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya setiap anak-anak di rumah tetap semangat, tetap bersungguh hati dan bersuka cita untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selin, iya, Dodi, kenapa? Selin, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia mencari siapa sih? Kata Lause, Dia mencari orang berdosa. Hah? Orang berdosa? Iya. Loh, kenapa orang berdosa yang dicari? Kenapa enggak orang benar yang dicari, Selin? Dodi, kata Lause, Tuhan Yesus datang ke dunia cari orang berdosa. Karena kalau yang dicari orang benar, tidak ada orang benar di dunia ini, Dodi. Hah? Begitu ya?
Iyalah, mana ada orang benar di dunia ini? Semua orang juga sudah berbuat dosa. Oh iya juga ya. Jadi Tuhan Yesus datang cari orang berdosa. Iya, benar itu Dodi. Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus datang cari saya dong. Iya, bukan hanya kamu, saya juga, karena saya orang berdosa. Oh, kalau begitu Selin, bukan hanya kita berdua. Tuhan Yesus datang ke dunia cari orang berdosa, semua orang. Betul kan ya adik-adik? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Sayang, orang yang berdosa. Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Sayang, orang yang berdosa. Oke anak-anak, duduk yang manis. Kita mau dengar cerita dari contoh ya. Salam adik-adik. Apa kabarnya semuanya pada hari ini? Apakah masih ada sukacita? Pasti ya, harus tetap bersukacita. Apalagi kan, nah baru saja kita merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa kita. Dan kita sudah mengadakan lomba. Nah hadiahnya udah sampaikan ke rumahnya masing-masing. Nah oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap semangat. Walaupun ada pandemi corona, tapi kita bersyukur kita masih tetap bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sekolah minggu kita. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau memasang telinga kita, memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi seperti biasa, sebelum kita menikmati firman Tuhan, lipat tangannya dan tutup matanya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami anak-anak-Mu kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pada bulan ini, khususnya minggu yang baru saja kami lalui, kami sudah merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, karena kami masih boleh merasakan sukacita untuk merayakannya. Terima kasih Tuhan Yesus segala kebaikan-Mu, dan kami terus berdoa, memohon kasih-Mu Tuhan, pulihkanlah keadaan negara kami dan dunia pada saat ini, di mana corona belum juga berhenti. Mohon Tuhan Yesus, hentikanlah ini Bapa, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Yesus pimpin kami anak-anak-Mu dari awal hingga pada akhirnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini Cuan Tau akan bercerita. Hari ini ceritanya dari mana ya Cuan Tau? Apakah adik-adik tahu hari ini ceritanya dari mana? Nah, yang pasti ini cerita tentang seseorang yang dicari-cari oleh Tuhan Yesus dan diselamatkan olehnya. Kira-kira dari mana ya? Ya. Nah, udah tahu kan? Dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Siapa yang tahu ceritanya? Ada yang tahu? Oke, contoh akan cerita ya. Nah adik-adik, seperti biasanya Tuhan Yesus pergi ke berbagai daerah, ke berbagai kota untuk memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan berita keselamatan adik-adik. Pada suatu hari Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan di situ adik-adik begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa mereka mengikuti Yesus? Ya, apalagi seperti biasa. Ada yang mau mendengarkan firman Tuhan, ada juga yang mau menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan, ada yang mau sekedar ikut-ikutan, dan ada juga orang yang sengaja ikut-ikut untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada kali kesempatan ini Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan terus ke suatu daerah yaitu kota Yerikho. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho, banyak orang kan adik-adik mengikuti, menyaksikan apa yang akan terjadi. Waktu Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerikho adik-adik, yang namanya orang mau melihat, mau menyaksikan. Ada orang yang sudah pernah melihat Tuhan Yesus, ada orang yang sama sekali tidak pernah melihat Yesus, ada orang yang sudah mendengar namanya Tuhan Yesus tetapi tidak pernah berjumpa sama sekali. Nah, oleh karena itu adik-adik, orang semua berkerumun, beramai-ramai mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini dibenci oleh orang banyak dan termasuk orang-orang Yahudi adik-adik. Mereka gak suka kepada pemungut cukai ini. Dan pemungut cukai ini adik-adik bukan orang biasa. Dia ini seorang yang kaya raya. Hartanya banyak, berlimpah-limpah. Hidupnya jahat adik-adik. Dia menyiksa orang dengan pajak yang sangat besar dan dia suka mencari keuntungan dari pajak itu. Pada saat dia mendengar Yesus masuk kota Yerikho, nah dia ini adik-adik pengen lihat juga. Karena dia mendengar cerita dong dari banyak orang tentang kehidupan Yesus, tentang perbuatan Yesus, tentang karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang terjadi. Nah waktu dia mendengar, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Dia pingin lihat, lalu dia berlari-lari adik-adik mau menjumpai Tuhan Yesus. Nah, tapi sayangnya waktu dia mau melihat Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia nggak bisa lihat karena dia punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Badannya pendek. Jadi waktu dia mau melihat Tuhan Yesus, dia nggak bisa. Dia lihat, wih, orang di depannya tinggi. Aduh, gimana ini melihatnya? Dia paksa adik-adik untuk bisa melihat. Dia dorong orang, dia paksa masuk. Tapi dia nggak bisa melewati orang banyak itu. Kan namanya juga orang banyak sekali. Dia berpikir, gimana caranya supaya saya bisa melihat Tuhan Yesus? Lalu adik-adik dia melihat, situ ada pohon, maka dia cepat-cepat lari adik-adik. Dia mau memanjat pohon itu. Pohon itu pohon ara. Dia naik ke atas pohon ara itu dan dia naik ke atas adik-adik. Lalu dia duduk di sana dan melihat ke bawah. Ada Tuhan Yesus. Lalu, itu yang namanya Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus sedang berjalan, dia melintasi pohon itu dan dia melihat ke atas.
Lalu dia berkata, "Hai Zakheus, turunlah. Hari ini aku mau menumpang ke rumahmu." Adik-adik, Zakheus terkejut. Hah? Yang benar ini, Tuhan Yesus mau menumpang ke rumahku. Aku orang berdosa, aku orang jahat. Hah? Yang benar saja. Zakheusnya ini adik-adik tidak percaya kalau Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Dia nggak percaya adik-adik. Mana mungkin seorang yang suci, seorang yang kudus mau numpang di rumah saya. Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Turun aja Zakheus. Hari ini aku mau menumpang ke rumahmu." Ya, benar ya. Lalu dia cepat-cepat turun adik-adik dari atas pohon itu. Dia turun. Lalu dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus menuju rumahnya. Sampai di rumahnya, tentunya ya adik-adik, dia kan menyambut tamu ya, tamu yang banyak, ya, tamu terhormat baginya. Dia pasti menyediakan makanan. Tapi adik-adik, banyak orang yang tidak suka dengan cara Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak senang melihat peristiwa itu. Karena bagi mereka, kenapa Tuhan Yesus ke rumah Zakheus? Kenapa Tuhan Yesus masuk ke rumah orang berdosa? Harusnya Tuhan Yesus tidak boleh ke sana. Dia tidak boleh masuk ke dalam rumah orang berdosa. Harusnya dia masuk di rumah orang yang baik-baik. Kenapa dia masuk di rumah Zakheus? Zakheus itu seorang penipu. Zakheus itu seorang pemeras. Zakheus itu dibenci orang. Zakheus itu banyak musuhnya. Kenapa dia masuk di situ? Mereka nggak senang adik-adik. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia saking gembiranya, saking senangnya adik-adik, dia lalu tiba-tiba berdiri dan dia berkata, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau aku pernah memeras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Nah, Tuhan Yesus senang mendengarnya. Dan dia berkata, "Hari ini keselamatan telah datang di dalam rumah ini. Karena dia ini juga adalah keturunan Abraham." Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Zakheus menyadari hal itu adik-adik, bahwa yang dicari Tuhan Yesus itu bukan orang benar, tapi dia mencari orang berdosa seperti dirinya. Nah adik-adik, kasih sayang Tuhan Yesus kepada manusia begitu indahnya. Orang-orang berdosa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan siapa orang berdosa itu? Adalah kita. Tuhan Yesus datang mencari siapa? Mencari orang berdosa. Dia mencari orang berdosa. Dan itu adalah kita. Nah adik-adik, ini adalah tanda cinta Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang benar. Kenapa dia tidak mencari orang benar adik-adik? Karena memang orang benar tidak ada di dalam dunia ini adik-adik. Semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang hidupnya jahat. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang benar. Semua sudah menipu. Semua sudah melakukan berbagai macam-macam dosa. Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang menolong kita. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak datang mencari kita, siapa yang menyelamatkan kita? Gak ada. Maka jadinya kita ada di mana? Ya di dalam neraka. Kita mati, kita binasa di dalam dosa-dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa itu yang hilang? Kita adik-adik. Tuhan Yesus mencari kita dan menyelamatkan kita. Baiklah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini biarlah selalu kita ingat dan tanamkan di dalam hati. Tetap harus percaya bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Walaupun kita banyak dosa, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita asal kita menerima Dia seperti Zakheus membuka hatinya, membuka pintu rumahnya dan menerima Tuhan Yesus datang kepadanya. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengampuni dosa-dosanya dan Zakheus
berubah hidupnya. Dia bertobat adik-adik, dia berhenti dari segala kejahatannya. Hidupnya yang lama ditinggalkan. Semua perbuatan yang jahatnya ditinggalkan. Dan sekarang Zacchaeus punya kehidupan baru. Hidupnya bukan hidup yang lama lagi, tapi Yesus hidup di dalam Zacchaeus. Nah adik-adik, ayat mas kita pada hari ini contoh ambil dari Lukas pasal 19 ayat 10. Bunyinya demikian. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, dihafal ya, jangan lupa ya. Nanti lause-lausenya minggu depan akan tanya kembali. Dan harus selalu diingat. Karena sewaktu-waktu kita akan evaluasi lagi. Baik adik-adik, lipat tangannya dan tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, mencari kami orang-orang yang berdosa. Engkau mau menyelamatkan kami walaupun banyak kejahatan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Tetapi Tuhan Yesus sayang kepada kami dan mau menyelamatkan kami. Dan tolong kami Tuhan, agar kami juga terus belajar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Oke. Selin, kamu kok kelihatan senang sekali? Iya dong, kan sekarang aku udah jadi anak Tuhan. Oh gitu ya? Iya dong, dulu kan hidupku berbeda. Sekarang hidupku bukan aku lagi. Loh, kok bisa? Iyalah, Tuhan Yesus kan sekarang sudah ada di dalamku. Jadi aku selalu senang, aku selalu bahagia. Oh gitu ya? Jadi sekarang ini Selin sudah menjadi anak Tuhan? Iya dong, senang, pasti. Iya Selin, aku pun merasakan hal yang sama. Iya, enak ya jadi anak Tuhan Yesus ya. Tentu saja Selin, walaupun kadang-kadang ada kesedihan, tapi enaknya aku bisa bicara sama Tuhan Yesus. Aku bisa berdoa, aku bisa kasih tahu sama Tuhan Yesus apa kesedihan hatiku. Dan kalau aku lagi marah-marah, aku ingat firman Tuhan. Jadi aku gak mau marah-marah lagi karena ada Tuhan Yesus di dalamku. Betul sekali Dodi. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita harus jadi anak yang sabar. Hidup kita bukan hidup yang dulu lagi. Benar sekali Selin. Makanya kita adik-adik semua harus bagaimana? Ya, harus menghidupi hidup yang Tuhan Yesus kasih. Yesus dalamku, Yesus
bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 祝祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一欠试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿们。